Orang-orang berpikir bahwa ketika cambuk Huolwocha jatuh, Lin Tian pasti akan gagal, dan kemudian terluka parah, atau bahkan keluar dari asap. Giok salju hitam itu ingin keluar, tetapi setelah membakar Yuan Shen, dia lemah dan tidak bisa menghentikannya. Gong Sunyuan terkejut. Dia memandang Yao Songtian dan Yan Shishi, kamu lihat dia. Selesai berkata, Gong Sunyuan sekali menarik gelombang besar, dalam sekejap gelombang membentuk lingkaran pengepungan, lindungi Lin Tian di dalamnya. Cambuk menyentuh air, membuat suara zizi, dan kemudian merokok. Luocha yang marah-marah, pergi untukku. Di laut, aku adalah raja. Jika kamu bisa turun. Cucu itu berdiri di atas air, mengendalikan air di sekitarnya, sama sekali mengabaikan orang-orang itu. Api Luocha sangat marah sehingga dia berteriak kepada beberapa orang, gunakan metode jiwa untukku. Metode jiwa, yang merupakan sarana langsung untuk menyerang jiwa, dan beberapa praktisi hantu adalah yang terbaik dalam hal itu. Untuk Gong Sunyuan, meskipun dia kuat, dia hanya berada di dalam air. Dia cukup kuat untuk meminjam air laut, tetapi untuk mencegah metode jiwa, dia bermartabat. Tapi Yao Songtian panik, apakah dia baik-baik saja? Jika metode jiwa, dia akan baik-baik saja. Yan Shishi memikirkan apa yang terjadi pada Lin Tian di lembah musik hantu, jadi dia sangat percaya pada Lin Tian, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Lin Tian harus cocok saat ini. Bagi mereka yang berada dalam aliansi surga dan zaman kuno dan di puncak lautan surga, mereka mulai menggunakan metode roh. Namun, ketika metode roh orang-orang ini bertemu dengan pemisahan Lin Tian dan martabatnya sendiri, itu tidak membantu Lin Tian sama sekali. Tidak hanya itu, ketika tubuh terpisah Lin Tian bertabrakan dengan Buddha, awan 9 jenis cahaya terbentuk di sekelilingnya, menyelimuti mereka sekaligus, membuat semua orang tidak mungkin mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Tuan Huo, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Suatu hari, Master Liga Kuno memandang Huolwocha, dan Huolwocha tidak berdaya saat ini, jadi dia hanya bisa berkata kepada orang-orang, tunggu dulu. Mereka harus melayang di udara dan tidak berani jatuh ke air. Bagaimanapun, kekuatan cucu di dalam air itu mengerikan. Namun, ketika tubuh Lin Tian dan Buddha tumpang tindih, kedua dewa itu juga bergabung dan menjadi satu. Selain itu, ada penghalang lain selain Yuan Shen yang sangat kokoh. Lin Tian menatap penghalang dan bergumam pada dirinya sendiri, kulit sebelumnya sangat tipis. Apakah penghalang ini setebal jari? Tidak hanya itu, ketika kesadaran Lin Tian menembus ke dalam penghalang, dia mendapatkan babak baru reinkarnasi membunuh surga, kombinasinya berubah. Sinkretisme? Apa ini? Lin Tian curiga. Setelah melihat dengan cermat, dia benar-benar terkejut. Ada 9 perubahan dalam kombinasi ini. Perubahan pertama adalah memadatkan sistem kayu. Ketika sistem kayu benar-benar kental, itu dapat diintegrasikan ke dalam Buddha, dan penghalang akan memiliki lapisan kekuatan sistem kayu. Tapi itu membutuhkan energi kayu yang kuat untuk menyingkat pemisahan semacam ini. Bukankah perlu menggunakan kristal abadi kayu? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk mencoba, dan mulai mengumpulkan tubuh terpisah di depan matanya, dan mengeluarkan kayu Xianjing di tangannya. Kita hanya dapat melihat bahwa kristal peri ini berubah menjadi energi unik dari sistem kayu melalui transformasi kombinasi, dan kemudian memadatkan pemisahan sistem kayu. Bagian tubuh ini tidak dapat melihat penampilan, atau nafas yang unik, seperti bayangan hijau kayu yang berdiri di depan hutan. Namun, dia sangat lemah, terutama setelah penyerapan kristal abadi kayu bintang 3, dia sebanding dengan seorang pria yang membangun fondasi. Ya Tuhan, bukankah sulit bagi tubuh untuk menyatukan 9 energi? Memikirkan hal ini, Lin Tian merinding. Namun, Lin Tian menertawakan manfaat perubahan tubuh, karena energi ini dapat disembunyikan di sekitarnya kapan saja, dan juga dapat melayang ke orang lain, dan kemudian dia dapat mengubah posisinya dengan tubuh. Adapun jarak antara posisi pertukaran, pada perubahan pertama dari perubahan kombinasi, disebutkan bahwa jarak antara yang asli dan pemisahan dapat mencapai 100 langkah, dan perubahan kedua adalah 200 langkah. Untuk setiap perubahan, tambahkan 100 langkah. Setelah transformasi ke-9, jarak antara master dan individu dapat ditukar dalam 900 langkah. Menarik. Lin Tian sangat puas, dan kemudian ingin mencoba efeknya, jadi dia pertama-tama membuat bagian kayu itu tidak terlihat. Tapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan muncul di depan orang banyak. Ketika publik melihat tahap awal Lin Tian Lian, mereka terkejut satu persatu, sementara He Suiyu dan yang lainnya sangat senang. Gong Sunyuan bahkan lebih mengagumi, ini bisa dikombinasikan dengan kesuksesan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Tapi api Luocha di udara bersenandung, wah, aku tidak peduli jika kamu cocok, bagaimanapun, kamu masih bukan lawanku. Lin Tian mendongak dan tersenyum pada Cha Huoluo. Aku harus memberimu pelajaran. Ajari aku pelajaran? Haha. Wah, aku Sanxian tingkat 8, dan kamu? Jika bukan karena putra Raja Laut ini, kamu akan menjadi apa? Huoluo Cha itu tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tertawa, dan kemudian kayu itu tersembunyi di balik api, tetapi apinya sama sekali tidak diketahui.
Pada saat ini, Lin Tianbenzun dan Mu Fenshen bertukar posisi. Lin Tianben muncul di balik api, seperti berkedip, dan efek ini hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi yang kuat. Tetapi Lin Tian melakukannya sekarang, terutama ketika orang-orang melihat Lin Tian tiba-tiba di belakang api Luocha. Lin Tian menusuk ke belakang kuil Huoluo dengan senjata-senjata abadi. Huoluocha takut untuk melompat ke depan, lalu melihat darah yang mengalir di tubuhnya, dan menatap Lin Tian, bagaimana kamu bisa berada di belakangku? Lin Tian tertawa, tidakkah menurutmu aku tidak bisa membantumu? Anda. Huoluocha mulai sedikit takut, dan saat ini Lin Tian datang ke punggung Huoluocha, masih berkedip. Semua orang tercengang, tetapi Huoluocha tiba-tiba merasakan nafas di belakangnya terlambat, dan Lin Tian menembak lagi. Huoluocha sekali lagi menumpahkan mulut besar darah, lalu berlari ke kerumunan dan berteriak kepada mereka, berhenti, hentikan dia untukku. Semua orang maju dan mengepung Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini, kamu masih ingin membawaku? Huoluocha berteriak kepada orang banyak, perisai. Buka perisainya. Orang-orang ini segera membuka perisai satu persatu, dan Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, membuka perisai itu sedikit memusingkan. Perubahan terbesar Lin Tian Qiaojing adalah mengubah posisi pemisahan dan Buddha, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan seseorang di atas level 5 Sanxian. Jadi Lin Tian hanya bisa menerimanya dengan bijak, jadi dia menertawakan orang-orang ini, menurutmu tidak apa-apa membuka sampulnya. Huoluocha berkata dengan cedera serius, jika kamu berada dalam situasi yang sesuai, kamu akan mampu menyelinap menyerang paling banyak, tetapi jika kita semua membuka topeng, kamu tidak akan bisa melakukannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, kamu yakin? Iya. Lin Tian tersenyum aneh, kalau begitu kamu bisa menonton. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Saat ini, Lin Tian menggunakan keterampilan jiwa, yang merupakan Huoluocha terkuat. Huoluocha terluka parah saat ini, tetapi kekuatan jiwanya masih ada, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah digunakan oleh Lin Tian. Ketika Lin Tian memiliki kekuatan jiwa, Huoluocha, dia akan langsung membukanya dan memadamkannya. Kekuatan jiwa yang kuat membuat kepunahan virtual hutan langsung berubah menjadi banyak pusaran air. Pusaran hitam ini masih bergerak, dan semakin banyak, yang membuat orang bertanya-tanya apa pusaran hitam itu. Lin Tian tampak tertawa, dan kemudian pusaran air hitam ini menghantam orang-orang itu satu persatu. Kemudian mereka melihat pemandangan syok. Kekuatan jiwa Sanxian tingkat 8, bersama dengan kekuatan destruktif kepunahan virtual, menembus penutup pelindung orang-orang ini satu persatu dan mengenai mereka di dalam. Satu persatu tidak bisa menahan, di tempat pucat, jiwa terluka parah, meludahkan darah, putong-putong turun, langsung ke dalam air. Huoluocha tercengang, dan Gong Sunyuan bahkan lebih buta, terutama Yan Shishi berkata dengan demensia, dia menjadi lebih mengerikan. Yao Zongtian tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian. Untuk Lin Tian, dia berjalan ke Huoluocha selangkah demi selangkah dan menatap tubuh yang mengambang di atas air dan berkata sambil tersenyum, pasukan yang kamu pimpin sudah mati. Api Luocha membunuh semua tidak percaya, Lin Tian jadi untuk memadamkan pasukan, tidak mungkin. Giliranmu. Lin Tian menatap Huoluocha, yang segera membakar Yuan Shen dan ingin melarikan diri. Lin Tian siap untuk segera mengubah posisinya. Dia datang ke kuil Huoluo dan menikamnya dengan tombak panjang. Kuil Huoluo dipukul untuk ketiga kalinya. Selain itu, pusaran air hitam yang dilepaskan oleh pemusnahan virtual Lin Tian masuk langsung dari dahinya. Api Luocha segera berteriak, dan Lin Tian mengeluarkan pesona jiwa segel dan menyegel jiwanya di tempat. Di sini, pasukan pengepungan dan penindasan yang perkasa dihancurkan, dan Huoluocha disegel dalam jimat roh. Tetapi Lin Tian tidak membiarkannya pergi, tetapi menyiksanya. Dia berkata, kamu sebaiknya membunuhku. Kamu hampir membunuh muridku barusan. Apa menurutmu aku akan membuatmu begitu mudah mati? Lin Tian berkata dengan dingin. Api Luocha menyesal, aku juga hanya bertindak sesuai perintah. Dipesan. Itu benar. Saya sudah diberi perintah. Kami harus memusnahkanmu. Huoluocha menjauh, tetapi Lin Tian tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia menyingkirkan segel jimat jiwa dan melihat beberapa orang yang terkejut. Lin Tian tidak memperhatikan mata orang-orang ini, tetapi mendatangi He Suiyu dan bertanya, kamu baik-baik saja. Kakek, aku baik-baik saja. Giok salju hitam menggerakkan untuk kembali ke roh, tetapi Lin Tian memeriksa dan berkata, Anda membakar Yuan Shen, yang telah rusak. Jika kamu ingin pulih, kamu harus menemukan beberapa tumbuhan. He Suiyu ingin menenangkan Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang Gong Sunyuan dan bertanya, apakah kamu tahu di mana ada Jiu Hun Chao? 9 rumput jiwa. Gong Sunyuan tidak memahaminya, dan Yan Shishi jelas tidak mendengarnya, tetapi Yao Zongtian mendengarnya. Ramuan semacam ini dapat membuat Yuan Shen yang terluka pulih dengan cepat, dan setelah sembuh, kekuatannya akan meningkat pesat. Ya, itu ramuan ekstrim. Itu tidak dapat digunakan tanpa cedera. Hanya ketika Yuan Shen terluka parah, itu dapat digunakan, tetapi rentang hidupnya sangat pendek, jadi sulit untuk melestarikannya.
Lin Tian menjelaskan. Yao Songtian ragu-ragu, saya tahu ada tempat, tetapi tidak semua orang bisa pergi ke sana. Katakan, di mana? Pulau Haiyou kaya akan semua jenis tumbuhan, dan ada sekte di atasnya, sekte Haiyou. Orang-orang di dalamnya semuanya adalah dokter, dan prestasi mereka tidak lemah, mereka semua memiliki kebiasaan, yaitu, mereka tidak suka orang asing mendekat, jadi lebih sulit untuk mendapatkan tumbuhan dari mereka daripada menjadi abadi. Yao Songtian menjelaskan. Gong Sunyuan bersumpah, kalau begitu aku akan menenggelamkan pulau ini. Yao Songtian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Mereka memiliki banyak ahli, dan bahkan Liga Kuno tidak berani memprovokasi mereka. Ayo pergi dan lihat. Lin Tian ingin melihat apa yang istimewa dari Pulau Haiyou ini. Yao Songtian ingin membujuk Lin Tian untuk tidak menyia-nyiakan usahanya, tetapi Lin Tian masih ingin pergi, dan menatap Yan Shishi, bantu aku memeluknya. Yan Shishi dan En Sheng mendukung Hei Suiyu, dan Lin Tian membiarkan Yao Songtian memimpin. Yao Songtian harus meminta Gong Sunyuan untuk membantunya pergi ke Pulau Haiyou yang legendaris. Karena cedera serius dan gerakan yang tidak nyaman, Hei Suiyu hanya dapat didukung oleh Yan Shishi. Melihat wajah Yan Shishi dari jarak dekat, Hei Suiyu bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu ketahui tentang kakak perempuanku dan leluhurku? Kakekmu? Ya, leluhur Tian Shuimen, yaitu, dia. Hei Suiyu menunjuk Lin Tian yang berdiri di gelombang di depan. Yan Shishi berkata dengan canggung, aku mengenalmu dalam pertarungan ini. Pertarungan? Bukankah itu menarik? Hei Suiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yan Shishi malu untuk ditanya, tapi dia menjelaskan satu persatu. Setengah hari kemudian, gosip giok salju hitam, jadi kamu adalah puncak langit yang dikirim untuk menggoda leluhur kuah. Apakah godaan itu? Itu misi. Puisian itu menyesatkan, tetapi batu giok salju hitam adalah senyum aneh, lalu mengapa kamu tidak melakukannya nanti? Sebaliknya, dengarkan kakek saya. Siapa bilang aku mendengarkannya? Yan Shishi segera menolak untuk menerima, tetapi Hei Suiyu bisa melihatnya, dan dia berkata sambil tersenyum, baru saja leluhur tua memintamu untuk membantuku, kamu baru saja membantuku, seperti gadis pelayan. Anda. Yan Shishi terdiam, sementara Hei Suiyu menenangkan dan tersenyum dan berkata, jangan marah, aku hanya berbicara. Yan Shishi secara alami tidak akan peduli padanya, dan segera mereda, tetapi Hei Suiyu memandangnya dengan aneh dan bertanya, apa alasan bagimu untuk menyerah membunuhnya? Yan Shishi menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, tidak. Aku bisa menebak tanpa mengatakannya. Giok salju hitam tertawa, dan Yan Shishi berkata dengan aneh, bisakah kamu menebak? Iya. Katakan padaku. Yan Shishi tidak percaya bahwa Hei Suiyu bisa menebak, tapi Hei Suiyu berkata sambil tersenyum, kamu harus menghargai kemampuan kakekku, dan bahkan ingin dia menjadi pasanganmu di hatimu, kan? Yan Shishi tersipu dan kemudian berdalih, mungkinkah? Kamu sangat cantik, nenek moyangku sangat kuat, berbakat dan cantik. Apa yang tidak mungkin? Black Snow Jade berkata sambil tersenyum. Yan Shishi hendak marah, tetapi Lin Tian di depan berkata, sepertinya lukamu tidak cukup dalam. Giok salju hitam berdiri dengan cara yang memalukan, leluhur, apakah Anda mendengarkan kami berbicara? Lin Tian tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang ini secara pribadi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke Pulau Haiyou dulu dan menemukan Ji Hun Chao. 2 hari kemudian, mereka tiba di Pulau Haiyou. Pulau Haiyou penuh dengan bahan obat dan bau herbal. Tidak hanya itu, di pantai di pulau itu, ada seorang lelaki tua sedang memancing. Lin Tian dan yang lainnya jatuh dan datang ke sisi lelaki tua itu. Yao Songtian tidak berani memandang rendah siapapun di sini, jadi dia naik dan berkata, Tuan, tidak cocok untuk bermain di sini. Semuanya, sebaiknya kamu pergi. Orang tua dengan topi bambu dan mantel jerami dengan ramah mengingatkan saya. Yao Songtian berkata dengan canggung, kami tidak bermain, kami di sini hanya untuk menemukan Ji Hun Chao. Itu tidak menjual rumput. Pria itu masih mengatakan sesuatu, yang membuat Yao Songtian tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Lin Tian, saudara Lin, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Tian menatap lelaki tua itu dan tersenyum, jika tidak untuk dijual, mari kita temukan sendiri. Anak muda, cepatlah, atau aku akan bertemu wanita tua itu nanti. Tidak ada pembicara yang baik. Orang tua itu berbicara lagi. Tapi Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia memandang Yao Songtian dan berkata, ikuti aku. Yao Songtian dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian berbalik untuk berjalan ke pulau itu. Namun, ketika orang-orang ini hanya berjalan beberapa langkah, setumpuk pasir keluar di pantai, dan kemudian seorang wanita tua keluar dari pantai. Wanita tua itu mengenakan jubah kuning, setengah dari wajahnya ditutupi oleh rambut putih, dan pada saat yang sama, dia dibungkus dengan jarum di pinggangnya, seperti seorang dokter yang membantu yang terluka dan yang mati. Yao Songtian segera berkata dengan hormat, Senior. Jika Anda mengganggu di sini, Anda harus membayar harganya. Wanita tua itu tidak sopan seperti nelayan tua ini. Dia baru saja mulai.
Dalam sekejap, jarum terbang itu terbang keluar dari tubuh, dan targetnya adalah Lin Tian di depan. Nelayan tua itu dengan cepat bangkit, menutupi Lin Tian dengan air, dan berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya tua, mereka baru saja lewat. Mengapa membunuh orang ketika mereka tidak bisa bergerak? Ikan tua, kami telah membuat kesepakatan. Selama kamu pergi keluar pantai, kamu tidak punya hak untuk bertanya." Wanita tua itu menatap lelaki tua itu. Nelayan tua itu menjelaskan, tetapi mereka belum melewati pantai, mereka hanya berdiri di atasnya. Saya mengatakan bahwa melampaui pantai berarti menginjaknya, bukan berjalan melewatinya. Wanita tua itu menatap. Nelayan tua itu berkata kepada Lin Tian dan yang lainnya, "Ayo pergi dulu. Saya akan berbicara dengannya." Tapi Lin Tian tidak mau pergi. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak mendapatkan Jiu Hun Chao hari ini, aku tidak akan pergi." Wanita tua itu bahkan lebih marah ketika mendengar ini, "Ikan tua, apakah kamu mendengarku? Mengapa kamu menghentikan orang ini jika dia ingin mati?" Nelayan tua itu mengerutkan kening dan menatap Lin Tian Dao. "Kamu, itu akan melukai dirimu sendiri. Jangan khawatir, dia tidak bisa membantuku." Lin Tian sangat percaya diri, tapi Old Ikan khawatir. Adapun wanita tua itu, dia sangat marah. "Wah, apa yang bisa saya bantu?" "Iya. Ayo bertaruh." Wanita tua itu segera terstimulasi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Berjudi? Ya, jika kamu tidak membiarkan ikan tua itu membantumu, kamu bisa pergi dariku dan berjalan keluar dari pantai. Lalu aku akan membawamu untuk menemukan Jiu Hun Chao, tetapi jika kamu tidak bisa, kamu semua akan tinggal di sini sebagai objek uji." Artikel uji. Lin Tian meragukan wanita tua itu tertawa, "Ya, ini untuk menguji semua jenis obat yang saya temukan." Nelayan tua itu langsung berhenti. "Anak muda, jangan tertipu. Obat-obatannya bukan untuk digunakan manusia. Ikan tua, aku sedang bernegosiasi dengannya." "Apa yang kamu bicarakan?" "Nyonya tua, berapa banyak orang yang Anda bawa ke tes yang utuh?" Nelayan tua itu membencinya. "Itulah yang hilang dari mereka. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Apakah Anda keberatan?" Wanita tua itu membalas, sementara nelayan tua itu dengan tegas menatap Lin Tian dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu setuju." Wanita tua itu menatap nelayan tua itu. "Apakah kamu harus melawanku? Aku hanya tidak ingin kamu terus membunuh lagi." Nelayan tua itu bersumpah, tetapi wanita tua itu tidak mau. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya berjanji, tapi saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan." Mendengar janji Lin Tian, wanita tua itu sangat bersemangat. Dia juga memandang nelayan tua itu dan berkata, "Nelayan tua, kamu bisa mendengarnya." Dia berjanji sendiri. "Aku tidak memaksanya." Nelayan tua itu memandang Lin Tian. "Anak muda, aku tidak bercanda denganmu. Jangan tertipu. Aku juga tidak bercanda." Lin Tian selesai dan menyentuh penutup biru air untuk melindungi dirinya sendiri. Penutup biru air segera menghilang, yang mengejutkan nelayan tua itu. Karena wanita tua itu juga terlihat penasaran, tetapi Lin Tian tersenyum pada wanita tua itu, "Apakah kamu siap?" Wanita tua itu tersenyum dalam semangat melayu, "Wah, ini yang harus kamu janjikan. Aku tidak memaksamu." "Iya." Lin Tian tersenyum, tetapi wanita tua itu segera melepaskan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, mengepung Lin Tian, dan tidak memberinya kesempatan untuk melewatinya. Melihat adegan ini, Yao Zongtian dan yang lainnya khawatir, sementara Lin Tian tersenyum kecil. Pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Karena langit hutan tiba-tiba menghilang dari tempat semula dan muncul di hutan di belakang pantai. Sebelum wanita tua itu bisa bereaksi, Lin Tian berdiri tidak jauh di belakangnya dan berkata, "Di mana kamu menyerang?" Wanita tua itu berbalik dengan wajah bingung, dan nelayan tua itu bahkan lebih tercengang. Ini, bagaimana melakukannya? Meskipun beberapa orang melihat kemampuan Lin Tian di pertengahan minggu, mereka terkejut melihat penggunaan berkedip. Bagi Lin Tian, dia diam-diam senang, perubahan posisi ini benar-benar hal yang baik. Wanita tua itu tidak percaya pada kejahatan. Dia ingin mencoba lagi, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Tidak sekarang." Tetapi nelayan tua itu bercanda, "Anda kalah, dan kamu nakal. Aku tidak berjudi denganmu lagi." Wanita tua itu melotot, tetapi Yan Shishi berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu bersedia menyerah dan kalah, kamu tidak bisa menipu." Yao Zongtian juga berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda adalah orang hebat di Pulau Haiyou. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Anda curang, itu memalukan." "Selingkuh? Siapa bilang aku selingkuh? Saya hanya mengatakan biarkan dia mencoba lagi," kata wanita tua itu dengan wajah tebal. Tapi Yan Shishi dicemooh oleh beberapa orang yang mempermalukan wanita tua itu. Adapun lelaki tua nelayan, dia berkata sambil tersenyum, "Nona tua, jangan ditertawakan oleh orang-orang muda ini." Wanita tua itu sangat tertekan. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia berkata, "Oke, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Tapi dengar, ada banyak jebakan dan susunan berbahaya di pulau itu. Jika Anda salah, saya tidak akan membantu Anda."
Mendengar susunan itu, Yan Shishi dan yang lainnya tidak menaruh hati sama sekali, sementara Lin Tian tidak menganggapnya serius dan berkata, itulah masalahnya. Wanita tua itu segera berjalan keluar dari pantai dan masuk ke hutan, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus mengerti bagaimana kamu baru saja berada di belakangku. Namun, nelayan tua itu tahu bahwa wanita tua itu adalah manusia, jadi dia dengan ramah mengingatkan Lin Tian dan yang lainnya, beberapa orang, sebaiknya kamu mengawasinya, atau kamu akan salah jika kamu sedikit ceroboh. Dengan itu, nelayan tua itu menyingkirkan alat pancingnya, dan berjalan selangkah demi selangkah. Wanita tua itu menatap, apa yang kamu lakukan? Saya hanya ingin melihat bagaimana Anda bisa menggertak orang-orang muda ini. Nelayan tua itu juga orang yang tidak berbalik. Dia mengatakan ini secara langsung, dan wanita tua itu sangat marah sehingga dia menatap, maka sebaiknya kamu melihat mereka. Dengan itu, wanita tua itu bersenandung dan pergi ke hutan. Nelayan tua itu mengikuti Lin Tian dan yang lainnya dalam diam, tetapi dia mengomel, beberapa dari Anda, ikuti dia, atau dia akan berpikir dengan hati-hati, dan Anda akan mati dibandingkan dengannya. Yan Shishi tidak bisa tidak bertanya, tetua, kalian berdua dari Pulau Haiyou. Kenapa dia begitu kejam dan kamu begitu jinak? Ya, ini tentang karakter. Nelayan tua itu berkata, dan wanita tua Tucao berkata, kamu memancing orang tua, katakan saja padaku karakterku buruk. Apa yang saya maksud dengan memukul-mukul bus dan mengutuk saya? Saya tidak punya. Nelayan tua itu berkata dengan tegas, tetapi wanita tua itu tidak repot-repot berdebat dengannya, tetapi pergi ke tumpukan rumput dan tiba-tiba tertawa aneh. Ketika nelayan tua itu melihat bahwa wanita tua itu diam, dia tahu ada masalah, jadi dia mengingatkan semua orang, hati-hati, mungkin ada bahaya di sini. Kerumunan saling memandang, dan tiba-tiba ada bau aneh di rumput. Rasa apa? Enak. Puisian itu tidak bisa membantu tetapi menyesap beberapa teguk lagi, dan nelayan tua itu terkejut, jangan ambil satu. Tapi sudah terlambat. Kecuali Lin Tian, semuanya jatuh ke tanah dan terengah-engah. Nelayan tua itu terkejut. Ini dispersi ki yang lembut. Begitu kamu menciumnya, kamu akan menjadi lemah di seluruh, kecuali kamu memiliki kultivasi Sanxian di atas tingkat ke-8. Semua orang terkejut, tetapi wanita tua itu menatap Lin Tian. Mengapa kamu baik-baik saja? Nelayan tua itu menemukan Lin Tian berdiri di sana tak bergerak, tetapi Lin Tian tersenyum pada wanita tua itu dan berkata, menurutmu sedikit gas beracun bisa menyakitiku? Ini bukan gas beracun sederhana. Mereka adalah bubuk ki lunak, salah satu dari 10 ramuan beracun. Wanita tua itu menjelaskan. Tapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Aku bilang aku seorang dokter. Saya tidak takut dengan racunnya. Apakah Anda percaya? Tidak mungkin. Tidak ada dokter di langit yang bisa menahan racun di atas Sanxian tingkat 8. Wanita tua itu tidak percaya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi datang ke Yao Zongtian dan yang lainnya, mengeluarkan jarum secara langsung, dan menyuntikkan beberapa tempat ke dalam tubuh manusia satu persatu. Gas beracun itu semuanya dipimpin oleh Lin Tian dan diserap oleh reinkarnasi. Melihat Lin Tian tidak hanya dapat menarik gas beracun, tetapi juga menyerapnya, lelaki tua dan nelayan tua itu terkejut. Yan Shishi dan yang lainnya dengan cepat melepaskan penutup pelindung untuk mencegah diri mereka menghadapi gas beracun ini. Lin Tian menatap wanita tua yang tertegun itu dan berkata, pimpin jalan. Wanita tua itu memandang Lin Tian dengan aneh. Apakah Anda benar-benar seorang dokter? Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, tetapi wanita tua itu tidak mempercayainya. Dia berencana untuk menguji Lin Tian lagi, jadi dia membawa Lin Tian ke banyak tempat di mana ada tumbuhan atau pohon beracun. Tetapi tidak satu pun dari racun ini yang dapat mempengaruhi Lin Tian. Ini membuat takut wanita tua itu, tetapi nelayan tua itu tidak bisa mempercayainya. Tapi Hisuiyu berkata sambil tersenyum, nenek moyang kita adalah dokter yang sangat kuat, jadi kamu tidak boleh mencoba mengujinya. Wanita tua itu tidak puas, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa bertarung dengan semangatnya sendiri, bersenandung dan memimpin mereka melewati lembah. Tetapi di suatu tempat di lembah, dia tiba-tiba melompat ke suatu tempat, dan kemudian Lin Tian dan yang lainnya segera muncul di sekitar formasi. Susunan kabut ini dihasilkan, mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya. Nelayan tua itu juga ada di dalamnya, dan dia terkejut, bagaimana bisa ada susunan abadi di sini? Aku tahu, tapi aku tidak memberitahumu. Wanita tua itu berkata dengan bangga di sana, sementara nelayan tua itu berkata dengan tergesa-gesa, Anda wanita tua, biarkan mereka keluar dengan cepat. Wanita tua itu tidak berdaya dan berkata, saya hanya tahu bahwa ada arai, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memecahkannya, jadi Anda tidak mengikuti saya sekarang. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena telah menyakitimu. Tuan, mengapa Anda begitu nakal? Yao Zongtian tidak punya pilihan selain mengatakan, tetapi Gong Sunyuan memandang Lin Tian dan berkata, bunuh susunan makhluk abadi ini. Yan Shishi setuju, ya, hancurkan susunan ini. Tetapi nelayan tua itu berkata, tidak ada gunanya. Ini adalah susunan makhluk abadi. Aku tidak bisa memecahkannya, apalagi kamu.
Tapi Yan Shishi berkata sambil tersenyum, Tuan, dia adalah ahli memecahkan susunan, jadi jangan khawatir apakah dia bisa memecahkannya. Master Array, itu tidak bisa menghancurkan array abadi yang rusak. Nelayan tua itu percaya bahwa tidak ada yang bisa memecahkan susunan abadi. Tapi Yan Shishi dan yang lainnya tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun wanita tua itu, dia berkata, di dunia ini, hanya ada dua jenis orang yang dapat menghancurkan susunan abadi semacam ini, satu adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan orang, yang lainnya adalah penyihir susunan dari dunia abadi, jika tidak, orang biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Tapi Yan Shishi dan yang lainnya tertawa, dan wanita tua itu tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Adapun Lin Tian, dia berkata kepada wanita tua di luar, kamu berpikir dengan sangat hati-hati. Anak kecil, kamu tidak cocok denganku. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Wanita tua itu berkata dengan nakal, sementara Lin Tian memegang liontin giok, dan kemudian pasukan di sekitarnya bergegas ke dalamnya. Pada saat berikutnya, apa yang disebut array abadi akan rusak dan menghilang di depan umum. Hanya lelaki tua yang tertegun dan nelayan tua yang tersisa. Tapi Yan Shishi menatap wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar meremehkannya. Gong Sunyuan berkata dengan bangga, dia telah menghancurkan semua susunan rumah abadi bintang 7, apalagi susunan kecil ini. Dia bisa menghancurkan susunan rumah abadi bintang 7. Nelayan tua itu terkejut, tetapi semua orang mengangguk. Wanita tua itu tidak percaya pada kejahatan, dan berkata, saya tidak percaya, Anda anak kecil bisa melakukan apa saja. Setelah itu, wanita tua itu melanjutkan, tetapi nelayan tua itu mendatangi Lin Tian dan bertanya, kamu memanggilku apa, adik kecil? Dan kemampuan Anda untuk mendetoksifikasi dan menghancurkan pertempuran, siapa yang mempelajarinya? Nama saya Lin Tian, leluhur Tian Shui Men. Adapun kemampuanku, aku sudah bertemu. Lin Tian tertawa ketika mengatakan itu. Vishi Tuarman ragu-ragu, gerbang Tian Shui? Apakah ini pertama kalinya di benua itu 10.000 tahun yang lalu? Iya. Sayangnya, nelayan tua itu berkata, klan ini sudah menjadi terkenal. Tidak terkenal? Ya, sejauh yang saya tahu, itu telah dibuang oleh aliansi surga dan zaman kuno. Nelayan tua itu menjelaskan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Yan Shishi berkata, sekarang Tian Shui Men terbang lagi. Terbang bersamamu? Nelayan tua itu tidak tahu harus berkata apa, tetapi Yan Shishi menjelaskan semuanya satu persatu. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Tian telah membawa aliansi kuno di jantung suci Laut Cina Timur dengan kultivasi yang begitu lemah, nelayan tua itu sangat tidak percaya. Wanita tua itu bahkan mengejek di depannya, jika kamu ingin bergabung dengan dunia, kamu dapat membunuh sekelompok Sanxian dan menjadi bodohku? Yan Shishi berkata setelah melihat ketidakpercayaan pihak lain, ini bukan kombinasi keadaan, ini adalah waktu gangguan. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia bahkan lebih tidak yakin. Namun, Yan Shishi bertarung dengan sengit. Sejujurnya, sebelum dia datang, dia membunuh sekelompok 7 atau 8 tingkat orang aliansi Sanxian Tiangu. Mendengar ini, wanita tua itu tidak bisa menahan tawa, dan tawa itu bergema di lembah. Apa yang kamu tertawakan? Yan Shishi tidak mengerti. Tuhan menarik kembali tawanya dan tertawa, apakah kamu pikir aku percaya? Tanyakan pada mereka. Puisi-puisian melihat orang-orang Gong Sunyuan, yang secara alami mendukung puisian. Tetapi wanita tua itu berkata, kalian semua berada dalam satu kelompok, saya tidak percaya Anda. Lihat apakah wanita tua itu tidak mempercayainya, Yan Shishi tidak membantahnya, tetapi wanita tua itu tidak ingin terus memberikan hambatan kepada Lin Tianxia. Jadi wanita tua itu terus berjalan ke lembah sampai setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah gua. Namun, gua itu penuh dengan asap hitam, dan nelayan tua itu segera menghentikan kami, ini gua Pulau Haiyou, jangan masuk. Ketika Yao Zongtian mendengar tentang gua Haiyou, dia langsung menatap, tidak. Ini gua Haiyou yang legendaris? Apakah itu mengerikan? Puisi itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Gong Sunyuan dan Hei Suiyu menatap Yao Zongtian dengan rasa ingin tahu. Yao Zongtian menjelaskan, dikatakan bahwa gua Haiyou tidak dapat memasuki tubuh, hanya roh atau roh yang dapat memasukinya, jika tidak, gas aneh di dalam gua akan menimbulkan korosi pada tubuh. Yan Shishi terkejut mendengar jalan, buka penutup juga untuk tidak bisa. Yao Zongtian menggelengkan kepalanya, tetapi Yan Shishi tidak percaya, tetapi nelayan tua itu mengerutkan kening. Apa yang dia katakan itu benar. Senjata ajaib apapun, penutup apapun, tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa patuh, tapi itu masih berbahaya. Wanita tua itu menatap Lin Tian dan berkata, 9 rumput jiwa ini ada di gua ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada orang tua itu. Saya bukan pembohong. Lin Tian memandang nelayan tua itu, dan nelayan tua itu berkata, dia benar. Rumputan ada di dalamnya, tapi lubangnya mengerikan. Begitu Yuan Shen masuk, dia akan tersesat dan mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi Lin Tian memandang Yan Shishi dan yang lainnya, tunggu di sini, aku akan masuk. Yan Shishi dan yang lainnya tertawa ketika dia melihat bahwa Lin Nai akan masuk. Wah, jika kamu tersesat, kamu adalah tubuhku. Apakah daging itu milikmu?
Ya, toh kamu tidak akan kembali, dan tubuhmu memiliki nilai penelitian yang bagus. Wanita tua itu berkata dengan bangga. Tapi Lin Tian tertawa, maaf, saya masuk ke tubuh ini. Wanita tua dan nelayan tua itu bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar ini, terutama ketika wanita tua itu tenang dan tertawa. Wah, kamu bilang ingin masuk? Ada pertanyaan? Wanita tua itu tidak percaya dan tertawa. Wah, di sini, tidak ada yang bisa masuk ke dalam daging. Jadi jangan pikirkan itu. Nelayan tua itu juga menatap Lin Tian dan berkata, dia benar. Tidak ada yang bisa masuk dengan tubuhnya. Tapi Lin Tian tersenyum, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Nada ini membuat wanita tua itu sangat tidak senang. Wah, kamu bisa terus menjadi gila. Namun, Lin melangkah langsung ke dalam gua, bahkan penutupnya tidak bisa dibuka, dan kemudian membiarkan udara hitam mengalir ke tubuhnya. Yo Song Tian tergagap ketakutan, apakah akan terkorosi? Nelayan tua itu juga mengerutkan kening, mengapa mati? Namun, wanita tua itu berkata dengan wajah sedih, tubuh bagus, sangat tidak berguna. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan dia berbalik dan menertawakan dua orang di luar. Kalian, di mana rumputnya? Aku bisa menemukannya. Wanita tua dan nelayan tua itu terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Tian tidak ada hubungannya. Katakan, di mana itu? Lin Tian bertanya lagi setelah melihat kedua pria itu tercengang, dan nelayan tua itu dengan cepat kembali ke cara berpikirnya, di bagian terdalam gua, ada banyak 9 rumput jiwa. Baiklah, aku pergi. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia masuk ke dalam. Wanita tua itu memandang nelayan tua itu dan bertanya, saya tidak punya mata. Tidak. Tidak mungkin. Wanita tua itu tidak percaya, lalu berlama-lama di sana, dan akhirnya menatap nelayan tua itu dan berkata, saya Yuan Shen, masuk dan bantu saya melihat mayatnya. Apa? Nelayan tua itu tertutup, dan wanita tua itu ingin melihat apa yang sedang terjadi, jadi seorang pria duduk dan Yuan Shen bergegas langsung ke dalam gua. Begitu Lin Tian berjalan beberapa langkah, dia merasakan wanita tua itu muncul di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu juga masuk? Mengapa kamu takut dengan aliran udara di sini, katanya. Saya tidak takut bahwa alam masuk akal bagi saya. Katakan atau tidak. Wanita tua itu akan menjadi tangguh, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu ingin melakukannya padaku? Wah, aku di tingkat ke-9 Sanxian. Kamu harus tahu betapa kuatnya kekuatan jiwaku, jadi jangan uji kesabaranku. Wanita tua itu marah dan mengancam Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika Anda di sini secara fisik, mungkin saya akan bekerja lebih keras melawan Anda. Tetapi jika Anda hanya seorang Yuan Shen yang berani muncul di depan saya, Anda tidak akan beruntung. Nasib buruk? Anak nakal sekali. Wanita tua itu menatap, dan Lin Tian tersenyum pada wanita tua itu, ada apa? Tidak percaya. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda warna apapun, Anda benar-benar tidak tahu dengan siapa Anda berbicara. Wanita tua itu segera mengumpulkan metode jiwa. Saya melihat bahwa metode roh adalah cambuk, mengambang di sekitar hutan, dan kemudian saya akan merokok hutan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu akan menyesalinya. Aku menyesalinya. Mimpi. Wanita tua itu tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menggunakan teknik meminjam jiwa, dan kemudian ada pusaran air hitam di sekelilingnya. Wanita tua itu ragu, apa ini? Metode jiwa. Lin Tianxie tersenyum, dan kemudian pusaran air hitam saling mengenai Yuan Shen satu persatu. Wanita tua itu bahkan tidak berpikir bahwa jiwa Lin Tian sangat kuat. Tapi ini adalah kekuatan jiwa dari Sanxian tingkat ke-9. Dengan kekuatan kekosongan, itu mengenai wanita tua itu secara langsung. Di tempat itu membuat Yuan Shen wanita tua itu berkedip, dan dia sangat lemah. Wanita tua itu menatap, bagaimana mungkin? Jika kamu menyerang beberapa kali lagi, kamu akan dihancurkan. Lin Tian tersenyum pada wanita tua itu. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan pergi. Lin Tian mencibir, apakah kamu benar-benar mengira aku pria kecil? Tak berdaya setelah Tu Chao, Lin Tianchai berbalik untuk masuk lebih dalam. Wanita tua itu, Yuan Shen, kembali ke tubuhnya, tetapi wajahnya pucat dan terengah-engah. Nelayan tua itu terkejut. Ada apa denganmu, nona tua? Wanita tua itu tidak menjawab, tetapi berbalik dan menatap Yan Shishi. Yan Shishi tidak takut akan hal itu. Dia bahkan berkata sambil tersenyum, Tuan, mereka semua mengatakan bahwa dia tidak sederhana, tetapi Anda harus memprovokasi dia. Wajah wanita tua itu jelek. Dia hanya kombinasi. Kenapa dia begitu mengerikan? Yan Shishi tidak mengetahuinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu tentang masalah ini, tetapi sebaiknya Anda tidak memprovokasi dia lagi, atau Anda tidak akan tahu bagaimana mati nanti. Wanita tua itu tidak mau, tetapi Yuan Shen-nya rusak parah, jadi dia hanya bisa melihat nelayan tua itu, orang tua, masuk ke dalam dan bantu aku mendapatkan 9 rumput jiwa. Nelayan tua itu berkata tanpa daya, begitu. Setelah itu, nelayan tua itu duduk-duduk dan Yuan Shen terbang masuk.
Jelas, wanita tua Yuanshen terluka parah dan membutuhkan Ji Huncao. Tapi wanita tua itu duduk di sana, menatap muram beberapa puisian. Beberapa orang Yan Shishi tampaknya tidak memiliki apa-apa di permukaan, tetapi suasana hati mereka sedang buruk, dan mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Apakah kamu menertawakanku? Wanita tua itu memandang orang-orang ini dengan aneh, tetapi orang-orang ini mengatakan tidak. Wanita tua itu mendengus, apakah menurutmu aku bodoh? Yan Shishi tersenyum dan berkata, Tuan, kami sangat menghormati Anda. Dengan itu, Gong Sun Yuan tidak bisa menahan tawa, dan Yao Song Tian tidak bisa menahannya. Giok salju hitam, apalagi, juga tertawa di sana. Ini membuat wanita tua itu terdiam. Di dalam gua, Lin Tian telah datang ke tempat terdalam, dan ada beberapa Ji Huncao di depannya. Hanya ada 9 daun di rerumputan ini, dan setiap daun seperti awan, yang terlihat sangat rumit. Lin Tian hendak pergi. Nelayan tua itu tiba-tiba muncul, jangan khawatir. Ketika Lin Tian melihatnya datang, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Kau juga akan menghentikanku? Tidak, kamu salah paham. Jadi Anda di sini? Jika kamu menyakiti wanita tua itu, dia memintaku untuk mengambil Ji Huncao untuk menyembuhkannya. Nelayan tua itu berkata dengan senyum malu. Lin Tian berkata sambil tersenyum masam, dia memintanya. Aku tahu itu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkanku mengambil rumput saja? Lin Tian tidak mengerti. Dia masih menatap nelayan tua itu. Nelayan tua itu menunjuk ke 9 rumput jiwa. Alasan mengapa 9 rumput jiwa bisa tumbuh di sini adalah karena ada medan jiwa yang kuat di sini. Bidang jiwa? Ya, medan jiwa yang kuat ini seperti medan roh. Bidang roh adalah untuk tubuh dan bidang jiwa adalah untuk jiwa. Jadi begitu Anda mendekatinya, Anda akan merasakan merobek jiwa. Jadi jika Anda ingin mengambil rumput ini, Anda harus menunggu. Tunggu. Ya, ada waktu lemah yang tetap di bidang jiwa setiap hari, dan kemudian kita bisa menerimanya. Nelayan tua itu menjelaskan. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan repot-repot. Dengan itu, Lin Tian berjalan mendekat, dan nelayan tua itu takut menghentikannya, tetapi Lin Tian telah datang ke rumput, dan bahkan tidak ada yang terjadi. Itu tidak masuk akal. Nelayan tua itu terkejut. Dia berpikir bahwa medan roh telah menghilang, jadi dia berjalan dengan hati-hati. Tetapi ketika dia melangkah dengan satu kaki, tiba-tiba medan jiwa yang kuat menyerang kakinya, yang membuat kakinya sangat tidak nyaman, dan kemudian dengan cepat mundur. Meski begitu, nelayan tua itu lemah dan berkata, ladang jiwa masih ada. Mengapa Anda? Saya memiliki pertahanan jiwa yang kuat, jadi jangan bandingkan saya dengan Anda. Setelah Lin Tian tersenyum pahit, dia mengambil rumput. Kemudian Lin Tian berbalik dan mendatangi nelayan tua itu, dan kehilangan 2 Ji Huncao, 1 untukmu, 1 untuk wanita tua itu. Dengan itu, Lin Tian mengambil sisa rumput dan pergi. Nelayan tua itu menatap Lin Tian dengan heran untuk beberapa saat, dan akhirnya buru-buru mengikutinya. Saat ini, semua orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Sampai beberapa saat kemudian, ketika wanita tua itu melihat Lin Tian keluar, dia segera berdiri dan melangkah mundur, menatap Lin Tian seperti monster. Lin Tian memandangnya seperti burung yang ketakutan dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut padamu. Wanita tua itu berkata dengan kepala kaku, dan kemudian nelayan tua itu muncul. Lin Tian memandang Hei Suiyu, pergilah, aku akan membawamu untuk sembuh. Tetapi nelayan tua itu berkata, ada tanah suci di Pulau Haiyou. Jika Anda menyerap Ji Huncao di sana, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan efeknya sangat bagus. Jika Anda tertarik, Anda dapat membawa orang-orang Anda kepada kami. Lin Tian berkata, oh, apakah ada tempat? Ya, kata nelayan tua. Lin Tian memikirkannya dan berkata, ayo pergi dan lihat-lihat. Jadi Lin Tian meminta nelayan tua itu untuk memimpin jalan, dan nelayan tua itu kehilangan 9 rumput jiwa padanya dan berkata, inilah yang dia berikan padamu. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, terima kasih padanya. Wanita tua itu berkata, apa? Dia memberikannya padaku? Ya, jaga amarahmu. Nelayan tua itu berkata tanpa daya. Ini membuat wanita tua itu sangat malu, tetapi tanpa Ji Huncao, dia tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Akhirnya, dia berkata, nak, kita sudah jelas. Dinasti Qing. Lin Tian tersenyum, dan wanita tua itu sedikit takut saat melihat senyum Lin Tian. Dia dengan cepat berdiri di belakang nelayan tua itu. Nelayan tua itu tidak menyangka wanita tua itu begitu takut pada Lin Tianho dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak takut, bagaimana kamu bisa takut padanya? Orang tua yang sudah mati, kamu mengolok-olokku lagi, aku tidak bisa mengampuni kamu. Wanita tua itu menatap, dan nelayan tua itu tersenyum, lalu memandang Lin Tian dan yang lainnya. Ayo pergi. Lin Tian membawa semua orang bersamanya untuk mengikuti nelayan tua itu, sementara wanita tua itu diam-diam mengikuti nelayan tua itu dan tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah sekitar beberapa saat, orang-orang ini melepaskan gunung dan datang ke hutan lebat di belakangnya. Melalui hutan, itu adalah formasi awan.
Dari luar ke dalam, semuanya berkabut. Kita tidak bisa melihat bagian dalamnya sama sekali. Nelayan tua itu datang ke barisan dan berteriak, "Buka pintunya!" Pada saat ini, ada terowongan dalam arai, tetapi dua orang keluar darinya, satu tinggi dan yang lainnya pendek. Keduanya memiliki janggut dan alis putih, yang terlihat agak tua. Siapa orang-orang ini? Keingintahuan yang tinggi bertanya, dan nelayan tua itu tersenyum dan berkata, "Saya akan memperkenalkan Anda." Hanya nelayan tua yang memperkenalkan Lintian dan yang lainnya, dan kemudian berkata kepada mereka, keduanya, satu tinggi, yang lainnya adalah lelaki tua kecil. Mendengar ini, Yan Shishi bingung, dan hatinya berdebar, bagaimana bisa ada nama seperti itu? Tapi kemudian pria jangkung itu berkata, "Kami Pulau Haiyou, tidak bisakah orang luar masuk? Tidakkah kamu kenal manusia ikan tua?" Orang tua kecil itu juga berkata, "Ya, kami tidak menerima orang luar. Biarkan mereka pergi." Siapa tahu wanita tua itu keluar, dua mata menatap, siapa yang berani berhenti? Ketika mereka melihat wanita tua itu, mereka sama ketakutannya dengan tikus melihat kucing, tetapi mereka bingung. Karena biasanya wanita tua itu paling membenci orang asing, dan juga selalu suka menangkap orang asing untuk melakukan eksperimen. Jadi pria jangkung itu berkata, "Nyonya tua, bukankah kamu paling membenci orang luar?" Pria pendek itu juga bingung, "Kamu tidak menangkap mereka untuk percobaan?" Wanita tua itu dengan nakal berkata, "Saya pikir mereka tulus, jadi saya membiarkan mereka datang." Apa? Pertanyaan? Secara alami, mereka tidak berani menolak, tetapi mereka semua menyerah, dan nelayan tua itu tiba-tiba tertawa. Kedua lelaki tua itu linglung. Adapun Yan Shishi, mereka tertawa daripada berbicara. Tetapi wanita tua itu memandang Lintian dan berkata, "Sekarang saya tidak berhutang apapun padamu." Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi kedua lelaki tua itu bertanya-tanya mengapa wanita tua itu mengatakan ini kepada Lintian. Pria jangkung dan pria tua kecil itu bingung, jadi setelah memasuki lorong, mereka menarik nelayan tua itu ke samping untuk bertanya. Akibatnya, wanita tua itu memanggil nelayan tua itu, "Kemarilah." Nelayan tua itu harus tersenyum canggung pada kedua pria itu. "Aku akan membicarakannya nanti." Kedua orang ini ingin berkomunikasi, tetapi wanita tua itu menatap mereka, "Kamu berani bertanya lebih banyak, aku akan membiarkanmu mencoba obatku." Kedua orang ini langsung menggigil, tetapi ketika Lintian dan yang lainnya masuk, mereka melihat gunung dan hutan di mana-mana, yang bisa dikatakan sebagai surga. Tidak hanya itu, ada banyak tumbuhan berharga di sekitarnya. Nelayan tua itu membawa Lintian dan yang lainnya ke sebuah kolam dan menunjuk ke kolam dan berkata, "Uap yang dilepaskan di sini adalah untuk membangkitkan jiwa. Jika kamu bekerja sama dengan Jiu Hun Chao, itu akan segera baik." Lintian tidak menyangka kolam itu bisa melepaskan gas pengangkat roh. Adapun Hei Suiyu, dia merasa jauh lebih nyaman ketika dia berdiri di tepi kolam, dan Lintian berkata kepadanya, "Cari tempat untuk duduk." Iya. Hei Suiyu menemukan tempat untuk duduk, dan Lintian mengeluarkan 19 rumput jiwa untuk dibawa ke Hei Suiyu. Yuan Shen di tubuh batu giok salju hitam dipulihkan dengan panik, sementara nelayan tua dan wanita tua juga mengambil Jiu Hun Chao pada saat yang sama. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka berdiri di sana dan saling memandang, tetapi mereka masih bertanya-tanya mengapa wanita tua itu tidak membuat masalah bagi Lintian dan yang lainnya. Tetapi Lintian melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain 4 orang di pulau itu, ada satu lagi dalam kegelapan. "Aku tidak menyangka pria sekuat itu di pulau kecil." Lintian bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, pria dalam kegelapan tiba-tiba mendengar suara, "Wanita tua, pria ikan tua, siapa mereka?" Mendengar suara itu, wanita tua itu terkejut, dan kemudian dengan cepat berkata, "Tuan Pulau." Yan Shishi dan yang lainnya ingin tahu tentang siapa orang ini dan mengapa bahkan wanita tua itu begitu gila sehingga dia takut pada pemilik pulau. "Katakan padaku siapa mereka." Pemilik pulau bertanya lagi, dan nelayan tua itu berkata, "Ayo masuk dan bicara denganmu." Saya melihat nelayan tua dan wanita tua itu bangkit dan terbang ke suatu tempat dalam satu lompatan. Yang tinggi dan yang pendek menatap Lintian dan yang lainnya. Yan Shishi khawatir, "Tuan Muda Lin, apakah Tuan Pulau ini tidak baik?" Yao Zongtian juga memiliki perasaan ini, dikatakan bahwa pemilik pulau membenci orang asing, dan diperkirakan dia akan lebih mengerikan daripada wanita tua itu. Gong Sun Yuan berseru, "Kalau saja itu laut, aku tidak akan takut pada apapun." Namun, giok salju hitam menyerap sedikit 9 rumput jiwa. Bagaimanapun, prestasinya tidak sebaik nelayan tua itu, jadi dia menyerapnya perlahan. Namun, Lintian berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli apa pihak lain itu, tidak apa-apa." Melihat Lintian begitu percaya diri, Yan Shaishi merasa lega. Namun, pada saat ini, ada seorang pria terbaring di sarkofagus jauh di dalam gua. Ketika wanita tua dan nelayan tua melihatnya, mereka harus berlutut dengan hormat dan berkata bersama, "Tuan Pulau, ceritakan padaku apa yang terjadi." Pria di sarkofagus itu tidak bergerak seolah-olah dia sudah mati, tetapi suaranya hidup. Nelayan tua dan wanita tua itu saling memandang dan menjelaskan semuanya satu persatu, tetapi pemilik pulau tidak mempercayainya.
Kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang cocok dengan lingkungan, yang tidak takut pada susunan makhluk abadi, yang tidak takut pada kilunak, siapa yang bisa masuk ke dalam gua laut, dan terlebih lagi, dia bisa mengabaikan bidang jiwa. Nelayan tua itu mengangguk dengan liar, tetapi wanita tua itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua, jadi dia tidak melakukannya. Pemilik pulau mengira nelayan tua itu bercanda dan berkata, apakah Anda tahu harga berbohong? Saya tidak berbohong. Kamu bisa bertanya pada wanita tua itu apakah kamu tidak percaya padaku. Wanita tua itu berkata, aku memang melihatnya dengan mataku sendiri, kecuali belahan jiwanya. Pemilik pulau tahu bahwa wanita tua itu bukan pembohong, jadi setelah meditasi panjang, dia berkata, undang dia masuk. Saya ingin berbicara dengannya. Nelayan tua itu berkata dengan gelisah, Tuan Pulau, tidakkah Anda ingin memperlakukannya? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Saya hanya berpikir dia tidak mudah. Saya ingin mengujinya. Kata penduduk pulau. Nelayan tua itu khawatir, tetapi wanita tua itu ragu-ragu, Tuan Pulau, dia benar-benar tidak sederhana. Jangan bicara omong kosong. Penduduk pulau harus pergi lagi, dan kemudian pergi mengundang Lintian. Ketika mereka mendengar bahwa Lintian adalah orang utama di pulau itu, beberapa dari mereka langsung khawatir. Tetapi Lintian menghibur mereka dan berkata sambil tersenyum, istirahatlah di sini, dan saya akan pergi dan melihat-lihat. Semua orang ramah, tetapi Lintian telah mengikuti langkah keduanya dan datang ke lorong bawah tanah. Dalam hal ini, Lintian melihat sarkofagus dan orang-orang terbaring di sana. Lintian tersenyum dan berkata, sangat bagus bahwa Sanxian tingkat ke-9 bekerja sama dengan sarkofagus anti-abadi. Anti keabadian, kalian semua tahu? Orang-orang di dalam terkejut, dan Lintian Xiao berkata, di semua alam, selama kultivasi mencapai kesempurnaan besar dari alam naik, atau penyeberangan tingkat ke-9 Sanxian, mereka akan dipandu oleh kekuatan negeri dongeng. Jika mereka tidak ingin meninggalkan dunia, hanya ada satu cara untuk menyegel kekuatan mereka sendiri, dan kemudian menggunakan batu anti-peri untuk membuat wadah, dan kemudian bersembunyi di wadah ini untuk mencegah ditarik ke negeri dongeng. Mendengar ini, orang-orang di sarkofagus terkejut, dan nelayan tua serta wanita tua itu memandang Lintian dengan heran. Lintian tersenyum dan berkata, ayolah, apa yang bisa saya bantu? Mereka bilang kamu tidak takut dengan susunan abadi, dispersi kilunak, gua laut, atau bahkan bidang jiwa, jadi aku ingin mencoba. Cobalah. Ya, coba saja apa yang mereka katakan. Benarkah? Sarkofagus tiba-tiba merangkak keluar dari tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat hitam ini segera membentuk sangkar kayu di sekitar hutan, dan lampu hitam di sangkar berkedip, dan kemudian membentuk bidang jiwa kecil. Lintian tersenyum pahit, apakah ini bidang jiwa yang lemah? Lemah? Ini adalah bidang jiwa yang dapat menjebak biksu tingkat ke-9 Sanxian. Pemilik pulau percaya, tapi Lintian menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lemah. Sisi lain berpikir Lintian berkata setelah berbicara besar, saya harap Anda masih bisa melakukannya nanti. Lintian tiba-tiba berkata, bagaimana jika saya bisa menolaknya? Bagaimana jika Anda tidak bisa menolaknya? Kedua nelayan tua itu tidak menyangka Lintian akan mengatakan hal seperti itu kepada pemilik pulau. Tuan pulau terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya telah melihat banyak orang berbakat, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Hanya karena orang lain tidak berani, bukan berarti aku tidak berani. Sisi lain tiba-tiba tersenyum, dan tertawa keras. Adapun nelayan tua dan wanita tua itu, mereka gugup. Sampai senyum itu berhenti, penduduk pulau tersenyum dan berkata, jika kamu bisa menolak, aku akan menerimamu sebagai murid, tetapi jika kamu tidak bisa menolak, maka tidak akan ada kesempatan. Anggap aku magang? Haha. Lintian tertawa. Apa? Apakah Anda tidak mau? Pemilik pulau bertanya, dan nelayan tua itu dengan cepat berkata kepada Lintian, adik kecil, banyak orang di wilayah laut ini ingin belajar dari pemilik pulau, tetapi pemilik pulau telah menerimanya sendiri, jadi Anda harus menghargainya. Tetapi Lintian berkata, saya tidak ingin Anda menjadi murid saya. Adegan itu damai. Pemilik pulau di sarkofagus juga tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, sementara Lintian berkata, apalagi yang kamu miliki? Nelayan tua dan wanita tua itu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi pria di sarkofagus itu tertawa, kamu tidak dapat menghancurkan bidang jiwa yang dilepaskan oleh tanaman ini, jadi beranikah kamu mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Apakah kamu mengatakan rotan hitam ini? Ini sangat sederhana. Lintian selesai, satu tangan menggenggam, langsung tanaman merambat ini mulai mengering. Nelayan tua dan wanita tua itu tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Pria di sarkofagus segera menyingkirkan tongkatnya. Lintian tertawa, jika Anda tidak ingin terus meningkatkan masalah Anda tidak perlu menguji saya. Selesai berkata, Lintian berbalik, berencana untuk pergi, tetapi sebuah gerbang batu muncul di pintu masuk gua, boom. Nelayan tua dan wanita tua itu tahu bahwa pulau mereka dalam masalah besar. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa membuka gerbang batu sendiri. Jika kamu tidak bisa, kamu bisa tinggal dan menjadi muridku.
Biarkan aku memilih. Iya. Pemilik pulau berkata sambil tersenyum, tetapi Lin Tian tertawa, saya tidak pernah suka membuat pilihan. Oh, apakah Anda punya cara lain? Tuan pulau tersenyum, dan nelayan tua itu dengan cepat berbicara untuk Lin Tian. Tuan pulau, dia tidak memiliki niat jahat. Biarkan dia pergi. Wanita tua itu juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia menghela nafas tanpa daya. Tetapi pemilik pulau berkata, Anda harus tahu emosi saya, jadi sebaiknya Anda tidak membicarakannya dan menontonnya. Nelayan tua dan wanita tua itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat Lin Tian. Secara khusus, nelayan tua itu berkata kepada Lin Tian, anak muda dan tuan pulau seharusnya salah. Melihat nasihat nelayan tua itu, wanita tua itu ragu-ragu dan berkata, ya, jika Anda melakukan kesalahan, Anda bisa pergi dari sini. Untuk kebaikan keduanya, Lin Tian tersenyum, lalu berjalan ke sarkofagus selangkah demi selangkah. Nelayan tua dan istrinya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan pria di sarkofagus itu tertawa, ada apa? Tidak bisa memikirkannya? Jika saya menghancurkan sarkofagus Anda, bukankah Anda harus melapor ke negeri dongeng? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pria di sarkofagus itu terkejut dan berkata sambil tersenyum, bagaimana Anda bisa memiliki ide yang begitu berbahaya? Menurutku itu tidak berbahaya sama sekali. Maka kamu harus dekat denganku. Setelah itu, ada aliran udara hijau di sarkofagus yang diubah oleh kristal abadi, membentuk penutup di sekitar hutan. Nelayan tua dan wanita tua itu terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, agak boros menyerang dengan keajaiban Xianjing. Karena itu kuat. Orang-orang di sarkofagus tertawa dan berkata bahwa Lin Tian kekurangan kristal peri kayu, jadi dia dengan sengaja merangsang, sayangnya, itu terlalu sedikit, dan kekuatannya terlalu lemah. Lemah? Wah, kamu bercanda. Yuan Shen reinkarnasi Lin Tian terbuka, dan keajaiban, kristal peri kayu, diserap oleh Lin Tian satu persatu. Saat berikutnya, penutup hijau ini akan hilang, dan nelayan tua dan istrinya akan menatap Lin Tian. Orang-orang di sarkofagus tidak dapat mempercayainya dan berkata, Anda, bagaimana Anda melakukannya? Lin Tian tertawa, apa yang kamu lakukan begitu banyak? Terus serang saya secara langsung dengan cara boros. Di hadapan dorongan Lin Tian, pria di sarkofagus terus membuat kristal kayu abadi, dan kemudian gas kristal abadi berubah menjadi pedang terbang. Wah, jika aku melanjutkan sihir ini, tubuhmu akan hancur. Jika sebelumnya, Lin Tian mungkin tidak berani, tetapi sekarang, perubahan tubuhnya dapat menyerap bahan berenergi tinggi untuk memadatkan dan memisahkan dirinya, jadi dia tidak takut, tetapi berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, mari kita coba. Sekarat. Sisi lain bersenandung, dan pedang terbang itu mengenai Lin Tian satu persatu. Namun, tubuh Lin Tian masih lemah. Untuk mencegah tubuhnya dihancurkan oleh pedang, Lin Tian secara langsung menciptakan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali bayangan dipukul, bayangan itu akan menyerap pedang, dan kekuatan yang diserap ini akan ditelan oleh dewa asli Lin Tian, dan diubah menjadi Mufen. Lihat kilatan lampu hijau tubuh kayu yang tak terlihat, penyerapan gila. Nelayan tua dan wanita tua itu sudah bodoh, dan orang-orang di sarkofagus bahkan lebih tercengang. Seranganku tidak bisa membunuhmu. Anda tahu. Lin Tian tersenyum, tetapi dia sangat bahagia. Secara khusus, bayangan ajaib bekerja sama dengan reinkarnasi dewa primordial, dan kemudian bekerja sama dengan transformasi tubuh, yang mengubah sihir orang lain menjadi energinya sendiri. Namun, ada kelemahan dari metode ini, yaitu serangan pihak lain. Jika semua bayangan hancur dalam sekejap, maka alam itu sendiri akan mati. Tetapi sulit untuk membunuh semua hantu, sama seperti Lin Tian tidak dapat membunuh iblis 10.000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, Lin Tian bisa terbelah menjadi 2.000 bayangan ajaib dalam sekejap setelah kombinasi. Sangat sulit untuk membunuh 2.000 ini, terutama jika Anda dapat mengubah posisi tubuh Anda, yang dapat membuat Anda tidak berdaya. Jadi Lin Tian yakin dia bisa menahan bahaya siapapun di dunia. Tapi sarkofagus tidak mau. Pada saat berikutnya, akan ada lebih banyak serangan. Sisi lainnya terbuat dari kayu, jadi tanpa kristal peri kayu, roh kayu akan digunakan lagi. Tapi Lin Tian tidak bisa berbuat apa-apa tentang serangan yang dilakukan oleh Mu Xianjing, apalagi roh kayu. Jadi ketika Lin Tian turun ke sarkofagus, dia berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, jika saya meletakkan jari saya di sarkofagus Anda akan patah. Berani sekali. Pria di sarkofagus tiba-tiba merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana dan mulai khawatir. Nelayan tua dan WWM tuaan tinggal. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di sini. Lin Tian memandang pemilik pulau dan berkata, apakah kamu ingin mencoba? Lin Tian meletakkan tangannya di sarkofagus, dan kemudian mulai menyerap kekuatan sarkofagus, yang segera mulai hilang. Pemilik pulau di sarkofagus itu langsung ketakutan. Lagi pula, dia tidak ingin pergi ke negeri dongeng begitu cepat, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, nak, ada yang ingin dikatakan. Bisakah kamu membicarakannya? Iya.
Kali ini penduduk pulau memohon belas kasihan. Nelayan tua dan wanita tua itu bingung, tetapi Lin Tian tertawa, saya tidak ingin menghancurkan sarkofagus, hanya ada satu syarat. Jika kamu ingin pergi, aku akan membuka gerbang batu dan melepaskanmu. Tidak, saya mau. Lin Tian mengarahkan jarinya ke dahinya. Pemilik pulau segera membuka matanya dan menatap Lin Tian dengan kaget. Lin Tian tersenyum, berbaringlah dengan baik. Penduduk pulau ingin berjuang, tetapi tanda jiwa yang kuat menghantam jiwanya satu persatu, membuat jiwanya memiliki merek. Lin Tian kemudian berhenti dan tersenyum, oke, saya pergi. Pemilik pulau sangat ketakutan sehingga dia membuka gerbang batu di pintu masuk gua untuk waktu yang lama, dan memerintahkan nelayan tua dan wanita tua itu, kirim orang dewasa keluar. Gelap. Kedua orang ini ditutup matanya, dan tidak tahu apa yang terjadi, dan jalan napas tuan pulau itu, rambut apa yang tercengang, cepatlah. Dua orang suara, segera kirim Lin Tian untuk pergi, dan pemilik pulau di sarkofagus gelisah, bagus, sangat mengerikan. Nelayan tua dan wanita tua itu ingin tahu tentang apa yang baru saja dilakukan Lin Tian pada pemilik pulau mereka. Mengapa mereka begitu takut pada Lin Tian? Namun, ketika Lin Tian kembali ke kolam, Yan Shishi langsung bertanya, bagaimana? Apakah tuan pulau itu mengerikan? Yao Zongtian juga menatap Lin Tian. Apakah itu 3 kepala dan 6 lengan? Gong Sunyuan juga berharap untuk menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata, itu bukan masalah besar. Melihat Lin Tian begitu tenang, Yan Shishi merasa lega, tetapi pria jangkung itu kesal. Wah, apakah kamu berani mengatakan bahwa tuan pulau kita bukan masalah besar? Orang tua kecil itu bahkan menatap, kamu tidak besar atau kecil, percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Kalian berdua disebut apa, kata. Wanita tua dua jangkung, yang telah menekan amarah mereka sepanjang waktu, melihat Lin Tian sangat menghina tuan pulau mereka, jadi pria jangkung itu segera berkata, Nyonya tua, dia mengatakan bahwa tuan pulau tidak. Apakah Anda ingin melindunginya? Ya, Nona tua, kami membela tuan pulau. Orang tua kecil itu bahkan memindahkan pemilik pulau untuk menekan wanita tua itu. Tapi sebuah suara dari dalam berkata, ada apa dengan kalian berdua? Minta maaf pada adik kecil ini. Meminta maaf? Kedua orang itu tersesat, dan Yan Shishi dan yang lainnya juga bertanya-tanya apa yang terjadi pada Lin Tian dan pemilik pulau, mengapa pemilik pulau begitu sopan kepada Lin Tian. Bodoh sekali. Percaya atau tidak, aku akan menjaga kalian berdua. Jalan napas tuan pulau itu, tetapi pria jangkung itu tidak berani melanggar perintah tuan pulau, jadi dia buru-buru menatap Lin Tian dan berkata, maaf barusan. Orang tua kecil itu berkata tanpa daya, maaf. Lin Tian tidak benar-benar meminta maaf kepada kedua pria itu. Dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Adapun di satu sisi, Hei Suiyu dalam kondisi baik, dan prestasinya menerobos ke tahap akhir Fei Shenjing. Ini membuat Hei Suiyu sangat senang. Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan tersenyum, oke, ayo pergi. Iya. Hei Suiyu dan orang lain segera bangkit, dan pemilik pulau di kedalaman segera berkata kepada keempat orang itu, jangan buru-buru mengantar mereka pergi. 4 orang tercengang untuk kembali mengantar mereka pergi, dan minggu itu, ketika langit tertutup, hati mereka mulai bergumam, bagaimana desas-desus pulau Haiyou seperti ini? Sampai mereka meninggalkan pulau, pria jangkung dan pria tua kecil itu menatap nelayan tua itu dan bertanya apa yang terjadi. Nelayan tua dan pria tua itu menjelaskan semuanya, dan pria jangkung itu bertanya-tanya, tidak, bocah ini sangat mengerikan? Orang tua kecil itu juga terkejut. Apakah ini masih manusia? Lagi pula penduduk pulau telah ditakuti olehnya. Nelayan tua itu menghela nafas, dan wanita tua itu berkata, jangan main-main dengannya nanti, atau kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Kemudian 4 orang saling memandang dan pergi dengan cepat. Adapun Yan Shishi, dia menatap Yao Zongtian dan bercanda, tidakkah menurutmu pemilik pulau itu mengerikan?